Kaltim Balbar hari Senin tanggal 3 Februari 2025, 9.30 WIB DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna kedua masa sidang angka Romawi 2 tahun sidang 2024/2025 dengan agenda penyampaian nota penjelasan DPRD Kota Balikpapan atas rancangan peraturan daerah tentang 1. Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. 2. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Acara berlangsung di Gedung Parkir Kelandasan lantai 8, Pemdengar Kaltim Balbar Kota Balikpapan. Dikenal dengan keberagaman suku, agama, dan budaya yang sangat tinggi, warga Balikpapan terus berupaya menjaga keharmonisan dan kesatuannya. Berdasarkan data tahun 2023, kota ini dihuni oleh berbagai suku dari berbagai wilayah di Indonesia, serta memiliki keberagaman agama dan aliran kepercayaan yang berbeda-beda. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al-Qodri, dalam rapat paripurna yang digelar pada hari Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025 di Gedung Parkir Kelandasan, menyampaikan bahwa keberagaman ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks, termasuk potensi perbedaan pendapat politik yang tajam. Hal ini dapat menyebabkan polarisasi dalam masyarakat yang berpotensi mengarah pada perpecahan sosial. Dalam kondisi seperti ini, perpecahan sosial bisa saja terjadi jika tidak dikelola dengan bijak, ungkap Alwi. Ia menekankan pentingnya edukasi yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan antar warga, terutama melalui pendidikan berbasis Pancasila yang menekankan nilai-nilai keadilan sosial, persatuan, dan kesetaraan. Sebagai upaya untuk mengatasi potensi konflik sosial, DPRD Kota Balikpapan merancang peraturan daerah Perda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta mengurangi potensi perpecahan dan menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan menghargai perbedaan. Selain isu sosial, Balikpapan yang kini berstatus sebagai bagian dari kawasan Ibu Kota Negara (IKN) juga menghadapi tantangan besar terkait dengan pesatnya pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk ini berdampak pada perkembangan sektor perumahan dan permukiman di kota tersebut. Sebagai respons terhadap hal tersebut, DPRD Kota Balikpapan juga merancang peraturan daerah tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkembangan sektor perumahan di Balikpapan dapat mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan yang layak huni dan ramah lingkungan. Pentingnya penyesuaian kebijakan perumahan ini sejalan dengan misi Kota Balikpapan untuk mewujudkan kota yang nyaman dan ramah lingkungan, sehingga dapat memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakatnya, ungkap Alwi. Ia juga berharap Perda tentang perumahan ini dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengelola perkembangan sektor perumahan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mendukung visi Kota Balikpapan sebagai kota inklusif dan sejahtera. Dengan adanya peraturan daerah ini, diharapkan Balikpapan akan terus berkembang sebagai kota yang mampu menjaga kebinekaan, kesetaraan, serta keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan pembangunan yang semakin marak. Pemdengar Kaltim Balbar, rapat paripurna hari ini menghasilkan sejumlah kesimpulan di dalamnya termasuk olahraga. Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al-Qodri usai memimpin rapat menyampaikan kesimpulannya tentang Persiba. Kesimpulan seperti apa berikut wawancaraannya. Kalau Persiba ini nanti dijual lagi atau dibawa ke daerah lain, itulah rasa khawatiran saya. Sehingga kami harus clear dulu sama pemiliknya namanya Pak Rafil. Insya Allah hari ini datang perwakilannya untuk berkomunikasi dengan saya. Artinya kami harus ada hitam di atas putih bahwa Persiba tidak boleh dijual belikan. Bahwa kami harus meminta garansi bahwa Persiba ini tetap di Kota Balikpapan. Tidak boleh seandainya ini lolos, Persiba ini lolos, tidak boleh dijual belikan lagi, bahwa Persiba harus tetap stay di Balikpapan. Nah ini rasa khawatir dan saya sekarang kita mikirnya begini, sekarang Persiba kepemilikan adalah orang luar atau orang Jakarta. Kalau Persiba ini kita loloskan, ini jujur hampir 100% Persiba ini pembiayaan itu oleh saya dan Pak Wali Kota.
Tidak ada campur tangan dari yang punya. Tidak ada campur tangan. Kalau seandainya ini Persiba lolos, itu memang betul-betul dari kami sebagai saya tidak bicara ketua DPRD, tapi saya terpanggil sebagai orang Balikpapan, orang yang cinta sama Persiba. Dan ini pembiayaannya juga sangat luar biasa, sudah sangat besar kami sampai detik ini. Kami sudah banyak keluar, banyak berkorban demi Balikpapan. Nah, sehingga tapi semakin kesini semakin mau lolos, ada timbul kekhawatiran kami. Kalau ini lolos ternyata karena kami tidak ada saham di dalamnya, kami tidak mempunyai saham di dalamnya. Kalau ini lolos di Liga 2 dan ini dijual belikan atau dibawa keluar, ini yang jadi khawatir. Saya menyampaikan kepada pemiliknya, nanti ini kan ketemu nanti sebentar siang. Kalau ini kita dikasih saham, bukan buat saya, bukan buat Pak Wali Kota, tapi buat Balikpapan. Saham ini harus diberikan kepada Balikpapan. Kalau ini kita diberikan saham, kita akan berupaya semaksimal mungkin akan mendatangkan pemain yang berkualitas untuk di Liga 2 untuk bisa lolos di Liga 1. Tentunya harapan kita Persiba ini sekarang Balikpapan ini tidak hanya mempunyai stadion yang luar biasa, nanti insya Allah banyak dikeluhkan masalah rumput juga. Rumput kita akan mau ganti dan kita lagi membangun lapangan latihan. Nah, kita sudah ada membangun, insya Allah sudah kelar, mungkin bulan depan sudah bisa digunakan. Nah, Persiba nanti pulang dari away, nanti kita uji coba di lapangan latihan baru. Bukan, itu lapangan rumput sintetis dari Ratakan. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita berharap semuanya yang terbaik lah buat Persiba, semoga bisa lolos di Liga 2, selanjutnya nanti ke Liga 1. Ya, artinya ketua setelah ada pertemuan dengan pemilik, kalau ada hitam di atas putih sudah clear, bisa dipastikan pemain luar yang disebutkan tadi Iya. bergabung. Kalau kita pertama adalah kita harus hitam di atas putih bahwa Persiba ini harus tetap di Balikpapan, itu yang pertama. Yang kedua, walaupun selangkah lagi 90% katakan kita ini bisa lolos, tapi kan kita juga masih khawatir faktor non teknis kita dikerjain wasit. Ya intinya kita berharap lolos dulu, naik dulu ke Liga 2. Kalau kita sudah lolos Liga 2, insya Allah kalau memang masih dipercaya, saya beserta mengurusin Persiba, pasti kita akan maksimalkan dan mengupayakan yang terbaik buat Persiba untuk bisa lolos ke Liga 1. Oke ya. Masih itu. Berarti hari ini pertandingan hari ini itu penentuan Persiba lolos atau tidak? Bukan. Atau belum? Kita belum. Kita 4 kali pertandingan. Oh, ini baru Home 2 kali, away 2 kali. Ini home yang pertama. Home yang pertama ini. Away ini sudah berapa kali? Away belum. Ini baru pertandingan yang pertama. Gitu. Pertandingan pertama. Oke, siap. Izin ketua. Hari Senin tanggal 3 Februari dari gedung lantai 8 parkiran Kelandasan bersama Kaltim Balbar Usman Jakarta mengabarkan.